Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya yang terletak di daerah Cipayung, Jakarta Timur, Indonesia. Yang juga merupakan tempat pembunuhan 7 perwira tentara Indonesia selama upaya kudeta 1 Oktober Gerakan 30 September. Terletak di pinggiran Jakarta, dekat Pangkal Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Saya Rangga Nugrahanusi sedang berada di Museum Pancasila Sakti Jakarta. Di tempat inilah terdapat rangkaian dari peristiwa berdarah yang menimpa 7 jenderal Indonesia. Ikuti saya untuk mengetahui betapa memilukannya tempat ini yang menjadi saksi bisu pembantaian Partai Komunis. G30S PKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh D.N. Aidit, yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota dari pasukan pengawal istana atau seringkali disebut Cakrawirawa memimpin pasukan yang dianggap setia atau loyal pada PKI. Gerakan tersebut mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Mereka menangkap 6 orang dari anggota perwira tersebut. Namun 3 di antaranya langsung dibunuh di rumahnya. Sementara yang lainnya dibawa paksa menuju Lubang Buaya. Semua jenazah perwira TNI AD ditemukan selang beberapa hari kemudian. Kejadian tersebut menelan 6 korban yang merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Keenam perwira tinggi tersebut antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswodono Partman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Sedangkan Panglima TNI yaitu Ahana Sution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun, naasnya, putri dari Ahana Sution yang bernama Ade Irmana Sution meninggal dunia karena tertembak. Ia tewas bersama ajudannya yang bernama Leto Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Keenam jenderal yang sudah disebutkan di atas dan juga Leto Pierre Tendean kini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Di Museum Pancasila Sakti terbagi dari beberapa tempat di antaranya Museum Pengkhianatan PKI, menceritakan sejak pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Setelah itu, Sumur Maut, lokasi di mana ketujuh jenderal ditemukan dalam satu lubang berukuran 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Rumah penyiksaan, tempat para pahlawan revolusi disiksa. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI. Dahulu, tempat ini merupakan sebuah sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal dengan SD dan dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam para pahlawan revolusi. Setelah itu terdapat pos komando. Tempat ini dipakai oleh pemimpin G30S PKI, yaitu Letnan Kolonel Untung, dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Di dalamnya masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu
kekejaman PKI seperti 3 buah Petromax, mesin jahit, serta lemari kaca. Dapur umum. Tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum mereka. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30 SPKI. Setelah itu, di tempat ini terdapat Museum Paseban. Museum Paseban yang terletak di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981. Bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa diorama sebagai berikut. Rapat-rapat persiapan pemberontakan September 1965, latihan sukarelawan di Lubang Buaya 5 Juli hingga 30 September 1965. Penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani 1 Oktober 1965. Penganiayaan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Pengamanan Lanum Mahalim Perdana Kusuma 2 Oktober 1965. Pengangkatan jenazah pahlawan revolusi 4 Oktober 1965 hingga terdapat mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Dan itulah beberapa cuplikan dari sejarah di tempat ini. Mari kita cari tahu mengenai kesan dan pesan dari para pengunjung. Kesan yang saya dapat di sini sih, pertama kali saya datang ke sini, suasananya sih emang rada mencakram ya, mungkin karena emang tempat bersejarah juga. Di situ ada Lubang Buaya di mana peristiwa adu pembantaian juga kan, jenderal-jenderal kita, pahlawan kita yang memerdekakan Indonesia lah, membantu, kontribusinya lumayan banyak. Pesan-pesannya buat anak muda zaman sekarang sih ya, kalau bisa coba kita belajar lagi sejarahnya. Kita harus menghargai tokoh-tokoh para pahlawan, soalnya kalau nggak ada mereka juga kan kita juga belum tentu kayak sekarang kan. Lebih baik lagi, banyak apresiasinya lagi ke pahlawan kita. Masih banyak kok, ini Museum Pancasila ya. Pancasila ini kan salah satunya, di lain tempat juga ada, nggak cuma di sini kok. Bisa nyari-nyari lagi, kulik lagi sejarahnya, belajar sejarah, banyak baca buku, itu sih yang pasti.